harus mengeluarkan single sendiri. Mas siapa? Boleh. Ya, silakan. Jadi terima kasih teman-teman media yang udah datang. Saya mewakili teman-teman Baginda untuk bercerita sedikit di awal. Ya. Jadi kenapa kita memutuskan untuk sebenarnya dibilang bubar ya memang udah mati suri juga. Udah mati suri. Udah mati suri. Sebenarnya kita mempunyai agenda yang sangat besar. Sebelumnya di tahun awal-awal pandemi kemarin, karena kita memang udah bukan jarang lagi, udah nggak ada lagi manggung, kita punya program, udah kita bikin album tuh untuk di pandemi ini kita tetap menjaga kreativitas kita gitu. Tapi ternyata apa yang kita agendakan itu tidak berjalan karena kondisi juga, karena keadaan juga. Keadaannya logika tanpa logistik itu nggak masuk akal. Tapi memang kita pengennya berlogika, tapi keadaannya pandemi, nggak ada panggung, nggak ada pemasukan buat kita. Akhirnya ya udah kita bikin berproject masing-masing aja dulu. Setelah berproject, akhirnya si Mike memutuskan untuk resign dari Baginda. Saya sih berpikir sama teman-teman yang lain, ya kenapa kita harus tetap di Baginda nih, sementara Mike ini adalah the last man standing dari The Bagindas maupun di Bagindas. Kita kebetulan memulai Bagindas dengan formasi yang sekarang ini di tahun 2013 akhir. 2013 ya. Jadi ya kalau Mike-nya cabut, ya kita ngapain? Ya mending kita ngambil nama band kita masing-masing aja. Jadi introduction-nya seperti itu. Mas Andra sendiri memang udah punya grup band sebelumnya atau memang itu yang akan menjadi tunggangan kembali? Sebenarnya kalau untuk grup band sebelum dengan Bagindas itu banyak banget. Saya juga pernah bergabung sama beberapa band. Kemudian akhirnya jodohnya di Bagindas. Kemudian Bagindas sekarang nggak jalan. Ya saya memutuskan untuk saya nggak bisa membatasi kreativitas yang ada di pikiran saya gitu. Saya harus tetap menjalankan konsep bermusik di hidup saya. Akhirnya saya membuat album baru yang bernama Pantura. Dengan bergenre yang sangat jauh dari Bagindas. Pantura sendiri udah memiliki label atau belum? Pantura kebetulan dinaungi di 5 Bintang Record. Pantura sendiri udah keluarin 2 single yang rencananya album juga. Oke, sekarang kita coba ke Mas Ferry. Gimana nih Mas? Dengan rencana bubarnya Baginda sendiri, apa langkah-langkah Mas Ferry sendiri ke depan? Kalau gue emang nggak bisa dipungkiri juga sih, karena semua ini emang karena kondisi gitu. Jadi emang nggak bisa menyalahkan juga kalaupun misalkan teman-teman punya project masing-masing atau ada tempat bakul nasi yang lain lah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi sebenarnya agak kecewa aja, sedikit kecewa karena emang Mike ini emang ibaratnya sebagai buat gua tuh kayak soko guru gua lah, karena kita sama-sama gitaris gitu. Jadi dan beliau juga yang bikin lagunya. Jadi Bagindas tanpa Mike itu kayak sayur tanpa garam, ibaratnya ya hampa lah, karena emang rohnya ada di situ, jiwanya ada di situ, motornya ada di situ. Kita sebenarnya bisa bikin lagu, gue bisa bikin lagu, Andra bisa bikin lagu. Tapi kalau kita memaksakan untuk bikin lagu di Bagindas tuh kayak ada yang kurang, beda gitu, karena emang Melayunya tuh ada di dia. Tapi kita nggak bisa menyalahkan lagi karena emang kondisi pandemi yang melanda ini emang berimpact ke semua di kalangan, termasuk kita sebagai band juga gitu. Ya mudah-mudahan aja pandeminya bisa segera berakhir dan ada titik terang yang baik buat kita semua gitu. Dan kita mengharapkannya sih, kalau saya mengharapkannya seperti itu gitu. Tapi kalau emang teman-teman punya project di luar, ya bisa salahin juga. Ngerti, Wendy? Ya. Sebagai apa nih? Di Baginda sendiri posisi apa? Posisi sebagai basis. Saya mau menyikapi tentang tadi yang pertanyaan tadi ya. Kita kan sebagai musisi apa sih kerjanya gitu? Pastinya kan kita bermusik, bikin karya. Kemarin sebelum pandemi melanda emang kita kan semua fokus. Kita berlima fokus jalanin Baginda, semua schedule kita jalanin.
Nah setelah pandemi ini melanda, ada siklus yang berubah. Dari yang awalnya kita benar-benar fokus 100% di Bagindas, setelah pandemi melanda, jadwal agak jarang. Kalau dulu misalnya katakan nih kita ada konflik-konflik sedikit gitu, kalau kita manggung cair, enak gitulah, gampang cairnya. Kan 5 kepala pasti ada konflik aja. Nah selama pandemi ini yang kita rasain, intensitas kita ketemu agak jarang. Ketika ada gesekan sedikit aja, itu jadinya berimpaknya jadi agak besar. Sensitif ya. Sensitif banget, betul. Terus pandemi nggak kelar-kelar, otomatis pasti dong realistisnya kita harus berkarya lah. Di Bagindas kita kalau kita ketemu, kadang ya ada gesekan-gesekan itu ke bawah terus, nggak cair, malah tambah gede terus. Akhirnya kalau kayak saya pribadi, sebelum saya gabung sama Bagindas kan ada project juga gitu, ada band juga. Dan kebetulan band itu lagi sangat-sangat jalan juga, ada di salah satu label. Akhirnya ya saya berproject kembali sama band itu. Gitu. Dan sebenarnya kita semua udah, gue jalan lagi ya, tapi gue jalan juga kok sama Bagindas gitu. Pada awalnya fine-fine aja, tapi di balik fine-fine itu tuh nggak senyaman itu sih gitu. Ada aja konflik terus lagi, makin lama makin gede, capek juga sih gitu. Kalau aku sih gitu sih. Bang, drummer ya? Iya, Nah, saya ini di drummer dari Bagindas. Bagindas. Ini gimana Bang? Menyikapi masalah yang ada di Iya. Bagindas. Sebenarnya sih posisi yang paling kecewa saya pribadi, karena saya di sini yang tidak berproject gitu loh, dibanding mereka kan. Ya kenapa lu nggak berproject? Enggak, kalau gue pribadi, gue kan udah mendeklarasikan gue Bagindas gitu dari awal. Karena pernyataan yang kita waktu itu ngeluarin 3 single itu kan, bahkan Mas Ferry yang mengeluarkan gue Bagindas gini-gini. Ya nggak gitu juga gitu. Ternyata yang Bagindas tuh ya gue sekarang gitu. Tetap bertahan sih. Kalau gue nggak Konsisten ya. Bertahan Iya sih. sih. Iya. Cuman kan gue juga kan sudah izin bukan juga. gitu. Tunggu dulu. Lu jangan. Yang berantem bro. Enggak berantem. Jangan berantem di sini, berantemnya di belakang cuy. Bukan. Gue kadang ketemu berantem lagi. Iya. Gue kan di posisi yang istilahnya gue nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah. Pandemi lagi-lagi ya memang pandemi kan. Pandemi berjalan. Kita memang tadinya mengeluarkan, tetap berkarya. Tapi ya pada ujungnya memang mereka punya idealis masing-masing. Gue juga memang punya idealis sendiri bang, punya band juga. Cuman lah nggak gitu juga gitu loh. Ini rumah gue di sini gitu loh, di Bagindas. Gue tetap bertahan walaupun mereka sempat ada yang Ferry, Mas Andra sama Randy juga sempat nawarin gue juga kan. Ayo mau gabung, ayo. Emang gue gak deh, kalau gue tetap di sini karena apapun yang terjadi ini rumah gue di sini di Bagindas. Itu sih harapan gue sih, itu sih tetap lah. Oke, kita dengar sendiri ya. Ivan masih ingin tetap bertahan di Bagindas, Iya. tapi kenyataan yang teman-teman yang lainnya udah punya proyek masing-masing gitu kan. Nah, ini pandemi ini yang menjadi kambing hitam ya. Kenyataan seperti itu. Apa bukan karena di sisi lain Mike sendiri sudah mengeluarkan single ya? Iya. Gitu dengan label yang beda gitu. Apakah ini juga salah satu penyebab? Kalau dibilang salah satu penyebab sih, kita sebenarnya nggak ada masalah mau Mike mau mengeluarkan single, Ferry, saya atau semuanya nggak ada masalah gitu. Nggak ada keterkaitannya dengan Bagindas, yang penting fokusnya ada di Bagindas gitu. Harusnya sih seperti itu. Cuman mungkin Mike tuh sempat ada beberapa kali ngobrol sama saya, memang udah gua udah waktu dia di belakang layar aja, lu terusin Bagindas gitu. Saya sempat berdebat, Bagindas kalau kita terusin tanpa lu ya kita jadi gue dong gitu. Maksudnya jadi Bagindas tuh jadi anak-anak gitu. Sementara ini garis benang merahnya ada di dia untuk pencipta lagunya gitu. Kalau saya masukin lagu saya gak jadi Bagindas bisa. Akhirnya gitu sih, sempat berdebat lah. Akhirnya
ya mungkin mic-nya sudah mantap untuk resign dari kita. Ya udah kalau Bagindas mau dilanjutin, lanjutin. Ya, kita sih waktu itu masih berkomitmen bersama, kita lanjutin Bagindas. Komunikasi seperti apa sih sebelum si Mac ini untuk melakukan single ya? Ada komunikasi secara pribadi nggak? Dan kalian Komunikasi secara pribadi sih sebenarnya berkomunikasi sama kita ngabarin sih. Ngabarin, gue keluarin single solo, nggak apa-apa, oke silakan aja gitu, nggak apa-apa. Emang kita nggak pernah membatasi Wendy, Ivan, Ferry atau Mike Gun untuk berproject di luar, nggak pernah ada batasan karena kita juga nggak bisa membendung kreativitas mereka masing-masing. Oke, untuk berikutnya kasih kesempatan nih kepada teman-teman media nih yang ingin tanya. Biasanya Ari ini rajin Ari. Ya, Mari. Ari, Siva. Kalau yang Mike ini rasanya bulan apa ya? Siapa? Mike. Rasanya bulan. Mike itu keluar Mike resmi resmi dari dari kita itu di bulan Mei. April Mei ya. Mei setelah Lebaran ya. Oh iya. 2021 ya. 2021. Berarti setelah lebaran itu, setelah Mike memutuskan resign, Bagindas memang udah ada pertimbangan bubar dari bulan itu. Belum sih. Belum. Sebelumnya belum. Sebenarnya kalau dibilang bubar tuh kita juga masih tetap ada berempat di sini. Ini kita juga sebagai Bagindas sebenarnya. Cuman karena memang harus turun mesin dulu kali ya. Ibaratnya kalau motor tuh harus turun mesin nih. Nggak tahu nih mesinnya harus digantiin sama Benar. apa nih gitu. Gitu sih. Kita belum menemukan formulanya Formula. untuk di Bagindas itu karena kan emang resepnya ibaratnya yang masaknya dia gitu. Jadi kita agak kesusahan untuk itu sih. Kita coba untuk paling ya kita cover lagu yang lama-lama aja gitu, kita bikin version yang baru gitu dengan genre tetap Melayu gitu kan. Tapi tetap nggak ada dia tuh kayaknya masih ada yang kurang. Berarti memang pesimis ya Mas ya, Bagindas tanpa Mike Kalau nggak bisa pesimis, jalan berarti ya. Iya, kalau pesimis sih enggak sebenarnya, kita bisa jalan. Jadi sekali lagi kita tekankan kalau Bagindas yang sekarang ini tersisa, bukan berarti nggak bisa jalan tanpa Mike. Cuman Ada yang ada beberapa ada beberapa elemen yang hilang lah. Dan itu elemen-elemen penting sih, penting menurut kami. benang merah sih. Kalau di musik tuh begitu bisa dibilang itu benang merah. Jadi harus ganti benang gitu. Apa ya? Hitam aja kan. Ada optimis ya kira-kira Max-nya bisa nyatu lagi? Kalau sementara ini sih belum ada gambaran sih, Iya. belum ada konsep. Jadi kemarin tuh sempat kita masukin lagu-lagu kita masing-masing. Lagunya enak. Cuman terlalu ngejomblang kalau sama Bagindas gitu. Cuman kalau kita memang benar-benar mau membuat Bagindas ini sedikit upgrade genrenya, masuk ini lagu-lagu gitu. Jadi sejauh ini sih masih blank. Kalau memang kita mau berkarya lagi ya sebenarnya alam aja. Kita yang penting untuk saat ini kita fokus di proyek kita masing-masing. Kita juga punya kerjasama dengan label kita masing-masing. Ferry juga udah sign kontrak kemarin. Karena emang yang penting sih bertahan dulu sih, maksudnya kita melakukan project ini emang benar-benar karena kita pengen survive dulu gitu. Kalau kita mengharapkan satu ini doang, sedangkan ini kita belum bisa manggung gitu, kita belum mendapatkan penghasilan dari mana gitu ya. Mau kita harus sendiri masing-masing mencari rezeki di tempat lain dulu gitu. Jadi emang benar-benar harus bertahan aja sih, bertahan hidup. Sama yang pasti kan kita kalau kita ngumpul, kita bikin materi, kita kan butuh suasana yang enak ya. Nah ini mungkin yang lagi pengen dirasain anak-anak, pengen ngerasain kekangenan itu sih. Jadi ketika kita ketemu ya Kangen pasti liar ya kita ya. kangen liar. Ya lu kan kalau di Bagindas mulai lagunya kan mendayu-mendayu gitu. Sekarang begini. Pantura. Coba Ivan mungkin ini apa lagi tambahan ya Pak? Kalau sebenarnya sih anak-anak tuh kita semua ini memang produktif ya. Kita produktif punya lagu, punya karya masing-masing lah untuk Bagindas gitu. Gue sempat bilang ke teman-teman, ya oke, kita ditinggalkan seorang Mike, kita harus punya warna baru nih, mau nggak mau gitu loh. Walaupun benang merah itu harus ada tetap.
Cuman gue berharap sih Bagindas yang sekarang itu ya kita mengeluarkan identitas kita gitu ya, yang terbaru lah. Intinya. Cuma nggak sih belum terkonsep sih. Memang terkonsep dengan rapi. Iya. Turn up. Let's go.